Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Filipi 4 ayat 4, yang dimana nanti di dalam ayat ini akan kita paparkan bagaimana kita cara beroleh hidup sukacita. Manusia pasti ingin hidup sukacita. Sukacita harus dimiliki setiap orang yang percaya, karena sukacita itu penting. Hidup dalam sukacita berarti suatu kondisi yang harus kita raih. Dan sukacita itu harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, baik maupun buruk, kita harus tetap memuji Tuhan. Kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Lalu, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan sukacita? Sukacita adalah sebuah keyakinan yang teguh dalam hati bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap detil kehidupan kita. Jadi di sini saya ambil dengan tema bersukacitalah di dalam Tuhan. Saya akan membacanya sebentar. Filipi 4 ayat 4, begini firman Tuhan: bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bagaimana agar kita bersukacita memang tidaklah mudah. Ada berbagai faktor yang membuat atau menghambat kita bersukacita. Bisa karena gangguan dari luar maupun dari dalam, tetapi juga dapat dari dalam diri kita sendiri. Dalam nats ini terjadi gangguan yang menyebabkan hilangnya sukacita. Euodia dan Sintike adalah rekan Paulus dalam mewartakan Injil Kristus. Mereka memang mewartakan Injil dengan sukacita. Pertumbuhan Injil itu pada saat itu sangat pesat. Banyak orang yang menjadi pengikut Tuhan dan persekutuan Kristen pun bertambah ataupun bertumbuh. Siapa yang membuat pertumbuhan itu? Disinilah timbul masalah. Euodia dan Sintike masing-masing mengklaim bahwa pertumbuhan itu karena kehebatan mereka. Euodia memposisikan dirinya lah yang banyak berjuang, sedangkan Sintike menempatkan dirinya lah sebagai sama yang berjasa. Ini adalah kesombongan. Hubungan mereka menjadi retak dan persahabatan mereka pun sudah semakin renggang. Sukacita yang mereka bangun pun sudah menjadi kurang. Hal ini tentu saja menghambat percepatan pemberitaan Injil. Paulus menasihati mereka supaya sehati sepikir. Tetapi memang kalau orang sombong ini susah dinasihati. Lalu bagaimanakah kita akan beroleh hidup sukacita? Yang pertama, ingatlah akan masa lalu yang baik. Ini terambil dari Mazmur 143 ayat 5. Mengingat kebaikan orang-orang yang pernah menolong kita akan mendatangkan berkat dan sukacita. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengingat hal-hal yang buruk, dapat itu membuat kita sakit hati, kecewa, susah, dan tertekan. Yang kedua, tetap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan di tengah-tengah masalah. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Jadi cara kita mengganti perkabungan dengan sukacita adalah dengan memuji Tuhan. Saya percaya di saat ini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan bertahta di atas pujian kita dan Dia akan melawat dan membebaskan kita. Yang ketiga, mintalah pertolongan dari Tuhan. Dalam menghadapi masalah, seringkali kita lebih dulu mencari pertolongan manusia. Kadang manusia ini carinya ke paranormal, datang ke dukun, ke tukang santet. Jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah kekecewaan. Dan masalah itu pun yang sedang kita hadapi pun sekarang menjadi makin berat. Pertolongan dari manusia terbatas, tetapi pertolongan dari Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan Yesus berkata di dalam kitab Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi dari firman ini pun, dari kitab ini pun sudah terpampang jelas begitu. Yang selanjutnya, bagaimana kita beroleh sukacita? Yaitu tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala keadaan dan situasi, susah maupun senang, kita harus tetap mengucap syukur. Karena kalau kita bersungut-sungut, itu tidak dapat menyelesaikan masalah, malah menambah masalah dan beban kita pun bertambah berat. Walaupun di tahun ini ya, mungkin banyak kita mengalami tantangan dan percobaan, tapi janganlah itu menjadi penghalang bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur akan menyenangkan hati Tuhan dan membuat kita penuh dengan sukacita. Ucapan syukur pun membuat kita mengalami kuasa kebangkitan. Ucapan syukur adalah obat kekurangan kita. Ucapan syukur adalah kunci kemenangan kita. Ucapan syukur membuat berkat yang lebih cepat dan lebih baik. Semakin kita bersyukur, semakin besarlah kekuatan kita untuk memperoleh berkat. Dan yang terakhir adalah lakukanlah hal-hal yang baik. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai nanti. Jika kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan juga. Jika kita menabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan juga. Orang yang menabur kebaikan, hidupnya pasti dipenuhi dengan sukacita. Sebab itu, dimanapun kita berada, kita harus jadi berkat buat orang lain. Bagaimana kehidupan kita mencerminkan Kristus jika kasih Yesus tidak ada dalam diri kita? Bagaimana orang meneladani kasih, sikap dan cara hidup kita jika permusuhan dan dendam mewarnai hati kita? Jadi firman Tuhan hari ini dengan tegas mengatakan bahwa kita harus selalu berbuat baik dengan siapapun. Melalui nats ini ada 4 hal yang dapat membuat kita bersukacita. Yang pertama, jangan sombong. Yang kedua, melakukan kebaikan. Yang ketiga, berdoa dengan benar. Yang terakhir, berpikirlah positif. Dengan demikian, pasti Tuhan memberkati engkau dan menikmati sukacita yang meluap. Amin.